Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan menentukan kuartil, desil, dan persentil dari data tunggal dan data berkelompok. Pertama, kita mulai dari data tunggal. Sini sudah ada daftar nilai siswa. Nah, jumlah siswanya kita hitung itu dengan menggunakan rumus sama dengan konta. Kemudian kita blok sel C4 hingga C15, kemudian tutup kurung, enter. Nah, berarti ada 12 siswa. Nah, kita lanjut. Dan jangan lupa untuk mengurutkan nilai siswa ini dari yang terkecil hingga terbesar. Bisa menggunakan menu sort and filter. Nah, kalau dari yang terkecil hingga terbesar, kita pilih yang sort A to Z. Sedangkan yang kalau dari yang terbesar ke terkecil itu sort Z to A. Nah, kita lanjut untuk mencari kuartil pertama, itu menggunakan rumus kuartil sama dengan kuartil. Kemudian kita blok sel C4 hingga C15, kemudian tutup kurung, titik koma, kemudian kita pilih yang first kuartil. Atau kita tulis 1, tutup kurung, enter. Nah, berarti kuartil pertamanya itu adalah 78,25. Untuk kuartil kedua sama dengan kuartil, kemudian kita blok sel C4 hingga C15, titik koma, kita pilih yang median value atau kita tulis 2, tutup kurung, enter. Nah, untuk kuartil ketiga itu sama dengan kuartil, kemudian kita blok C4 sampai C15, titik koma, kita pilih yang third kuartil atau kita tulis 3, tutup kurung, enter. Nah, itulah untuk menentukan kuartil. Nah, untuk desil itu tidak ada rumus khususnya di Microsoft Excel. Jadi, kita tentukan dulu letak dari desilnya. Kita akan mencari desil 2. Berarti kita tentukan dulu sama dengan, nah, I di sini adalah 2, itu desil yang kedua, berarti 2 dikali dengan N, itu adalah jumlah siswa, yaitu 12, kemudian ditambah dengan 1, tutup kurung, dibagi dengan 10. Dan enter. Nah, berarti desilnya terletak pada 2,6. Nah, di sini untuk menghitung desil kita gunakan rumus sama dengan, nah, berarti letak desilnya itu kita lihat yang bulat. Desil kedua itu kita lihat yang angka bilang bulatnya saja. Berarti 2, data yang kedua adalah 75. Berarti 75. Kemudian kita jumlahkan dengan angka di belakang komanya itu adalah 0,6. Berarti kita tulis 0,6. Kemudian kita kalikan dengan, tadi kan letak D2-nya itu adalah pada data yang kedua. Berarti kita jumlahkan dengan data yang setelahnya, data ketiga, berarti 76 dikurangi dengan data sebelumnya, berarti adalah dikurangi dengan data sebelumnya, itu 75, berarti C5, tutup kurung, enter. Nah, berarti desil kedua itu adalah 75,6. Nah, untuk persentil kita bisa menggunakan rumus persentil, kemudian array. Kita blok sampai sel ke C15, kemudian titik koma, KK itu adalah 10 persentil keberapa, terus dibagi dengan 100, berarti 10 dibagi 100 adalah 0,1, tutup kurung, bentar.
Nah, berarti persentil yang ke-10 itu adalah 75,1. Nah, kita lanjut ke data berkelompok. Nah, kita tentukan dulu letak Q1 itu berarti yang letak itu adalah seperempat N, setengah N, 3/4 N, I per 10 N, I per 100 N. Nah, untuk letak kuartil yang pertama itu adalah seperempat N, berarti sama dengan 1/4 kita kalikan dengan 50, yaitu adalah jumlah frekuensi. Nah, lanjut untuk kuartil kedua itu adalah setengah N, berarti 1/2 dikali dengan 50 jumlah frekuensinya. Kemudian untuk kuartil ketiga yaitu sama dengan 3/4 tutup kurung dikali dengan jumlah frekuensi. Bentar. Nah, untuk desil ke-8 yaitu I per 10 berarti sama dengan 8/10, kemudian dikalikan dengan jumlah frekuensi, berarti dikalikan dengan 50. Nah, enter. Nah, untuk yang persentil ke-30 yaitu I, berarti I-nya 30. Kita tulis sama dengan 30/100, kemudian tutup kurung kita kalikan dengan jumlah frekuensi yaitu 50. Nah, selanjutnya untuk menentukan sigma F1 itu maksudnya adalah jumlah frekuensi sebelum kelas yang ditanyakan. Berarti, nah kita lihat letak dari kuartil pertama itu adalah 12,5. Kita perhatikan ya di frekuensi kumulatif, yaitu 12,5 itu terletak pada interval 58 hingga 63. Berarti jumlah frekuensi sebelum kelas tersebut adalah 11, berarti sama dengan 11. Untuk frekuensi sigma F2-nya itu adalah, kita perhatikan di sini, ini 25 berarti terletak pada interval 64 sampai 69, itu 35 dalam. Nah, jadi jumlah frekuensi sebelumnya adalah 23. Untuk F3 ini adalah 37,5, berarti 37,5, 70 hingga 75. Berarti sigma F3-nya adalah sama dengan 35. Bentar. Nah, lanjut ke desilnya, berarti sigma F10 yaitu adalah sebelum kelas 70 hingga 75, berarti adalah 35 sama dengan 35. Untuk yang persentil 30 yaitu sigma F30, berarti ini adalah frekuensinya 15, berarti berada pada kelas 58 hingga 63. Jumlah frekuensi sebelumnya adalah 11 sama dengan 11. Nah, kita lanjut. Kita masukkan rumus angka-angkanya, berarti sama dengan tepi bawah kuartil pertama itu pada kelas 12,5, pada frekuensinya adalah 12,5, berarti kita perhatikan di sini 12,5 tadi yang ini, berarti tepi bawahnya adalah 57,5. 57,5 dijumlahkan, kemudian buka kurung 2 kali, letaknya adalah 12,5 dikurangi dengan jumlah sigma F1-nya, kemudian tutup kurung dibagi dengan frekuensi pada kelas tersebut. Kemudian tutup kurung kita kalikan dengan kelas
panjang kelasnya, dan enter. Nah, berarti kuartil pertamanya adalah 58,25. Selanjutnya untuk kuartil kedua itu sama dengan tepi bawahnya adalah tadi letak frekuensinya ada pada 25, berarti 25 pada kelas 64 hingga 69, berarti tepi bawahnya adalah 63,5, kemudian dijumlahkan, buka kurung, letak Q2-nya adalah pada 25, kemudian dikurangi dengan sigma F2-nya, tutup kurung, kemudian dibagi dengan frekuensi pada kelas tersebut. Nah, itu 12, tutup kurung, kita kalikan dengan panjang kelasnya. Enter. Berarti kuartil kedua atau mediannya itu adalah 64,5. Kita lanjut untuk kuartil ketiga, yaitu sama dengan tepi bawahnya ada, tadi letaknya adalah 37, pada frekuensi 37,5. 37,5 berada 70 hingga 75, berarti tepi bawahnya adalah 69,5. Kemudian jumlahkan, buka kurung, letaknya pada 37,5, kemudian kita kurangi dengan sigma F3-nya, tutup kurung, kemudian kita bagi dengan frekuensi pada kelas tersebut. Dan tutup kurung, kita kalikan dengan panjang kelas, itu 6. Udah enter, berarti Q3-nya adalah 71,166667. Nah, kita lanjut untuk desil, itu sama dengan kita di sini akan mencari desil ke-8. Desil ke-8-nya itu tepi bawahnya frekuensinya adalah 40, berarti berada pada interval 70 hingga 75. Berarti kalau berada pada 70 hingga 75, berarti sama dengan tepi bawahnya adalah 69,5. 69,5 dijumlahkan, kemudian buka kurung 2 kali, letaknya adalah 40, dikurangi dengan sigma F10, tutup kurung, kemudian dibagi dengan frekuensi pada kelas tersebut, kemudian dikali dengan panjang kelasnya. Nah, berarti desil ke-8 yaitu adalah 72,8333. Nah, kita lanjut untuk persentil, itu sama dengan tepi bawahnya, tadi letak kelasnya adalah frekuensi ke-15. Frekuensi ke-15 berarti terletak pada interval 58 kurang 63. Berarti tepi bawahnya adalah 57,5, dijumlahkan dengan buka kurung 2 kali, letak kelasnya ada 15, kemudian dikurangi dengan sigma F30-nya, tutup kurung, kemudian dibagi dengan jumlah frekuensi pada kelas tersebut. Kemudian tutup kurung, kita kalikan dengan panjang kelas. Dan enter. Berarti persentil ke-30 adalah 59,5. Baiklah, sekian cara menghitung kuartil atau menentukan kuartil, desil, dan persentil untuk data tunggal dan data berkelompok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.